Nah ini saudara, dari sisi basyariah Nabi Muhammad, namanya orang hidup bahkan kagak diem. Orang hidup kagak diem saudara, bergerak. Tuh. Beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Satu adat, kedua ibadah. Satu ibadah, kedua adat. Ibadah mudah maklum dah, sembahyang itu ibadah ya. Kemudian berakhlak, itu ibadah namanya. Puasa ibadah, baca Quran, bangun malam dan lain sebagainya, itu ibadahnya. Ada adatnya saudara. Apa adatnya? Perhatikan, makan itu adat, kebiasaan manusia. Minum itu adat, tidur adat, berjalan adat, berlari adat, pakai pakaian adat semua tuh, pakai baju adat, pakai kain adat. Nah, karena tinggi dan mulianya Nabi Muhammad, jangankan ngikutin ibadahnya, ngikutin adatnya aja orang bisa menjadi ulama besar. Adatnya aja. Nih begini, kan ada bahasa begini saudara, kalau akhlak santri zaman dulu dipakai sama orang zaman sekarang, niscaya orang itu disebut kiai zaman ini. Saya ulangin, andaikan kelakuan santri zaman dahulu, bukan ibadahnya, andaikan kelakuan santri zaman dahulu ditiru sama orang sekarang nih, niscaya orang akan katakan dia jadi kiai gitu. Seperti apa santri zaman dulu? Kemana aja pakai kain. Belum jadi kiai belum. Santri zaman dulu kemana aja pakai kain. Sampai nimba empang pakai kain. Zaman dulu tuh nyari kayu pakai kain. Sampai orang pada ngatain, emang lu sunat kagak sembuh-sembuh apa? Gitu. Dikata sunat kagak sembuh-sembuh, kemana aja pakai kain. Belum kiai belum. Satu, kemana aja pakai peci. Santri zaman dulu kemana aja pakai peci. Bukan ibadahnya, ini mah kelakuannya doang. Enggak, dia ngaji baru ngaji, belum jadi kiai belum. Tiga, kalau udah jadi santri zaman dulu, kata gurunya, di mana lu jadi santri gua, lu kagak boleh mampir makan di pinggir jalan. Nggak boleh mampir makan pinggir jalan. Mengapa guru? Gua sepakai nanya. Nanti dari sini sir ilmu yang gua ajarkan bakal masuk ke dalam tubuh lu. Sebab ada ilmu, ada sir ilmu. Kalau ilmu mah cuman mahamin ngaji doang. Kalau sir harus apik. Nah ini bagian apik. Kata gurunya begitu. Keempat, jangan pernah pakai celana pendek. Santri zaman dulu nggak ada saudara pakai celana pendek. Main bola, nggak ada. Zaman dulu tuh. Bukan kiai. Zaman sekarang, saudara, dipakai sama orang zaman sekarang. Tiap hari pakai peci, tiap hari pakai kain. Apik hidupnya, nggak makan sembarangan di pasar, nggak pernah pakai celana panjang, nggak pernah pakai celana pendek yang membuka pahanya. Dipakai sama orang sekarang, orang akan katakan, nih kiai namanya. Ngajinya mah nggak dihitung, ngajinya mah belum. Maka ngajinya belum, baru kelakuan doang. Bagaimana andaikan zohir lahiriah yang ditiru itu bukan santri zaman dulu, tetapi yang ditiru adalah adatnya Nabi Muhammad. Itu makannya ngikut Nabi Muhammad. Tuh perhatikan, makannya Rasulullah itu saudara dikit, pakai 3 jari doang. Kalau kita makan kalau perlu mah 10 jari, bukan 3 jari.
tiru 3 jari. Dikit. Siapa? Habib ya? Ya ahla, ya marhaba, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, ya Wadaraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, ya Wadaraji. Ahlan wa sahlan wa marhaba, Habibana Ahmad bin Nawfal Salim Jindan, hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Dah, segitu aja. Biar Habib istirahat bentaran. Nah, ini basyar namanya, sisi lahiriah. Tapi sisi lahiriahnya tidak seperti orang umumnya. Andaikan orang tiru makannya Nabi setiap hari, tiru tidurnya Nabi setiap hari, tiru berjalannya Nabi setiap hari, tiru berpakaiannya Nabi setiap hari. Setiap hari pakai peci aja, tiap hari pakai kain aja, tiru setiap hari. Dan dia niatkan, aku meniru Rasulullah cara makan aku. Nabi makan nggak pernah di meja, dibawa terus. Nabi makan nggak pernah sendiri, selalu ngajak orang, tiru Nabi makannya. Andaikan dia tiru tidurnya Rasulullah setiap hari, menghadap kiblat, ya, miring ke sebelah kanan setiap hari. Andaikan minumnya, tiru minumnya Rasulullah setiap hari. Asal dia minum, niru minum Rasulullah 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan napas di gelas. Kenapa? Sebab napas di gelas, hawa yang keluar dari tubuh kita itu mengandung racun. Jadi kalau ditiup, dia tiup di situ, maka racun itu keluar masuk ke air, diminum dia masuk dalam. Makanya kalau ngopi panas jangan ditiup. Ngopi panas banget, lalu jadi beracun. Nah, ini bagaimana supaya kopinya meneb, biar gedognya meneb? Jangan ditiup. Anu aja pakai korek api gitu. Ya, santri mah hidup begitu. Santri mah hidup begitu juga. Paham nggak? Dengerin. Santri mah pola hidup bagaimana juga dia mah hidup. Mengapa? Sebab tradisi santri itu tradisi wali-wali zaman dahulu. Pesantren itu warisan para wali-waliullah. Jadi kalau orang ada di pesantren, dia mendapatkan doa para wali-wali. Ingat omongan saya. Kalau orang tinggal di pesantren, dia dapat doa para wali-waliullah. Di dunia kelihatan biasa-biasa aja, muda biasa-biasa aja. Lihat ntar di akhir hayatnya bakal beda. Makanya di dunia santri mah sendal juga udah milik bersama. Ya, emang udah terlatih saling memaafkan, terlatih saling memberi. Sebab itu riadohnya santri itu saling memaafkan satu sama lain. Karena tradisi wali. Makanya santri mah sholat subuhnya pada kesiangan. Betul nggak begitu? Mengapa? Biarin gue bang dapat syafaat wali, pala lu dapat syafaat wali. Dah, nanti kepanjangan saya ngomong. Innama ana bashar. Allah bilang mithlukum, manusia seperti kalian. Kalau orang belajar nahu, saudara, mislu mudob, kum mudob ilaih dalam ilmu nahu. Mudob itu harus beda dengan mudob ilaih. Al mudobu ghairul mudobi ilaih. Mudob itu nggak boleh sama. Jadi tidak boleh mengidopatkan sesuatu kepada zatnya, nggak boleh. Gulamu gulamin, nggak boleh. Rojulu rojulin, nggak boleh. Zaidu zaidin, apalagi marifat dua-duanya, nggak boleh. Jadi mudob nggak boleh zat, mudob ilaih harus beda. Jadi al mudobu ghairul mudobi ilaih. Di sini Allah bahasakan mithlukum. Perhatikan, kalau diartikan seperti kalian, atau kalau diartikan, tapi kalau pakai
ilmu nahu, maka maknanya mislukum itu beda dengan kalian. Sebab mislu bukannya kum bukannya mislu. Seperti bukan kalian, dan kalian bukan seperti. Jadi innama ana basyarun mislukum, aku Muhammad bin Abdullah adalah manusia yang beda dengan kalian. Gitu. Bukan sama seperti kalian. Itu yang akhirnya orang beranggapan, ya Nabi juga kayak kita. Gitu. Tuh ketika orang mengatakan Nabi kayak kita, itu namanya merendahkan Nabi Muhammad. Saya ulangi, ketika orang mengatakan Nabi sama seperti kita, itu merendahkan Nabi Muhammad. Ini ada ayat suci Al-Quran, baca Yasin. Karena itu Yasin yang buat tahlil kecil-kecil ya, kita taruh di atas stiker, kita duduk, kita kagak taruh di lekar, nggak taruh di bantal, saudara. Kita duduk. Saya mau nanya, itu Yasin tingginya sama nggak sama pantat kita? Hah? Iya, waktu lagi tahlil kan orang dibagiin Yasin orang atu. Pas udah rapih baca Yasin, itu digeletak-geletakin di atas stiker. Kita kan duduk di atas stiker, itu sama nggak sama pantat kita? Tapi tinggian lubang bol kita, tuh saudara tuh. Kita ngata gini, ya dasaran tulisan ini. Maka itu saudara, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, murtad tuh orang, saudara, dalam kitab Sulamun Nawarok. Kenapa? Sebab itu istihza biddin, di orang merendahkan perkara agama. Jadi kalau baca Yasin jangan digeletakin aja, taruh di bantal gitu, atau taruh di atas botol aqua, jangan ditaruh digeletakkan di bawah, itu menghinakan. Kalau Nabi dibilang sama seperti kita, ini menghinakan Nabi. Kalau ikut dengan keterangan yang ulama katakan, saat kita mengatakan bahwa Rasulullah sama seperti kita, itu berarti merendahkan Nabi Muhammad, murtad hukumnya. Itu jangan sekali-kali bilang Nabi sama seperti kita, sebab Allah yang bilang mislukum, maksudnya bukan seperti kalian, tetapi beda dengan kalian. Itu namanya basyar. Paham toh?